Kalau di ini kalian, jadwal kalian hari apa? Kayaknya Selasa. Selasa atau Rabu gitu. Aku agak lupa jadwal kalian. Jadwal per angkatan yang pernah dikirim mungkin. Oh, maksud kalian kloter kah? Iya, Kak. Oh, kalau kloter belum, tenang. Masih dibagi, guys. Oke, sebelum memulai tutor pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, harusnya ini nggak terlalu lama ya. Coba kita ingin dulu. Paling lamanya di pemahaman aja. Oke, kita masuk untuk di materi osteologi yang pertama. Nanti konsep ujian praktikumnya juga sama. Sistemnya tiga materi. Tiga materi. Ya, sistem sistemnya nanti kalau nggak salah ya, ujian biasanya. Ya, tapi nanti coba dipastiin lagi. Kita masuk untuk ke materi pertama osteologi, yaitu pada osa kranii. Oke, sebelum kita masuk untuk materi pada osa aksial, untuk secara umum, secara besarnya itu adalah osa aksial. Osa aksial ini kita udah pelajari waktu di PAV dulu. Aksial berarti artinya poros, poros tubuh. Kaitannya sama poros tubuh. Jadi nanti kita akan belajar pada satu materi ini, pada osa aksial ini, yaitu terdiri dari tulang leher sampai tulang ekor, os vertebrae cervicalis sampai os vertebrae coccygealis. Nanti akan ditambah pada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini nanti akan terdiri dari dua yang kita bahas babnya, yaitu ada osa cranii dan juga osa fasciae. Nah, untuk osa cranii itu bisa dikatakan sebagai tulang-tulang penyusun daerah kepala bagian belakang, dari tengah sampai belakang. Kemudian kalau untuk osa fasciae seperti namanya, berarti nanti dia akan penyusun daerah wajah. Penyusun daerah wajah. Nah, kalau pada hewan ruminansia, karena hewan ruminansia behaviornya adalah memamah biak, tingkah lakunya adalah memamah biak, jadi nanti yang paling berkembang pada hewan ruminansia dan juga hewan kuda, itu adalah osa fasciae-nya, atau nama lainnya adalah splanchnokranii-nya. Splanchnokranii atau osa fasciae-nya yang akan berkembang lebih baik daripada osa kranii atau neurokraniinya. Nah, sementara berkebalikan tuh sama hewan karnivora. Kalau untuk hewan karnivora yang paling berkembang baik adalah osa kranii atau neurokraniinya daripada osa fasciae-nya, kayak gitu. Oke, ini untuk vocab yang sudah kalian tulis. Kalau belum ada yang ngirimin di grup, kirimin hari ini, tapi kalau emang nggak bisa hari ini, sebelum praktikum harus banget dikirim. Soalnya ini buat catatan kalian, ya nanti waktu praktikum juga kan buat memastikan ya, paling nggak kalian ada bekal lah vocab ini gitu. Sama aku minta tolong ditambahkan untuk yang di os frontal ini ada kurang satu vocab yaitu cornua, tulisannya cornua, sama yang ada di os etmoidal. Di os etmoidal ini tambahin lagi ada lamina cribrosa. Lamina cribrosa. Oke, aku Kri akan berarti. bahas lamina cribrosa. Ini sama kayak gini. Kalau ini kan foramina, cribrosa. Nah, kalau yang aku tambahin lamina cribrosa. Oke, Kak. Lamina. Oke. Satunya tadi apa, Kak? Apa ya yang di os frontal? Cornua. Tulisannya pakai C. Cornua. Cornua. Di os frontal. Oke, untuk penjelasannya aku bahas di akhir karena ada slide untuk pembahasan itu.
Oke, aku mau singgung sedikit untuk vocabnya. Untuk materi kafum krani ini kita akan bahas, oh ya, kenapa kita sebutkan sebagai osa kranii. Kita udah bahas dulu waktu di PAV. Osa adalah kata jamak untuk susunan atau kumpulan dari os atau tulang gitu. Kenapa disebut sebagai osa kranii? Karena dia tersusun dari beberapa tulang. Nah, tulang-tulang penyusunnya di sini ada 7. Untuk 2 di antaranya itu terlihat dari sisi medial yang dilihatkan ketika dibelah, kemudian kita lihatkan sisi medial, maka akan terlihat 2 tulang ini. Tuh. Sementara untuk tulang lainnya itu bisa terlihat dari sisi lateral atau dari sisi luar. Tuh. Selain itu, untuk di materi ini juga nanti akan terlihat beberapa rongga yang besar yang ada di daerah tengkorak, itu nanti bisa kita temukan. Yang pertama di sini ada, nanti deh, ada slide-nya sendiri. Oke, ini untuk vocab-nya dulu. Oke, aku next untuk pembahasan orientasi. Nah, ini yang aku minta jawaban dari kalian ya, soalnya ini krusial banget. Oke, untuk orientasi. Kita harus bisa membedakan dulu mana tuh lateral sama medial. Untuk lateral dan medial kita bisa membedakan. Kalau dari sisi medial kan kita dulu udah belajar tuh lateral dan medial. Kalau dulu aku pakai orientasinya pakai telapak tangan, pakai tangan. Kalau kalian masih ingat, sebelumnya aku kenalin dulu tanganku ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke, kalian masih ingat untuk sisi medial adalah sisi yang mendekati poros tubuh. Berarti telapak tangan itu sisi medialnya. Sementara untuk sisi lateral atau sisi luarnya adalah punggung tangan. Masih ingat? Masih ingat kan? Nah, untuk sisi lateral dari tengkorak hewan atau dari tulang hewan itu biasanya terlihat lebih rata. Untuk sisi lateral, mohon maaf. Untuk sisi lateral itu terlihat lebih rata. Sementara untuk sisi medial dia terlihat lebih bertekstur karena ya sudah pasti karena dia kan dibelah pasti ada beberapa tekstur yang dia agak kurang rata gitu. Lebih bertekstur untuk sisi medialnya. Oke, kemudian untuk cara membacanya nih, kita fokus pada gambar sebelah kiri dulu. Di sini tampak lateral sebelah dexter milik hewan kuda. Tampak lateral tengkorak sebelah dexter milik hewan kuda. Gitu. Tampak lateral karena dia difoto dari sisi luar dan dia milik tengkorak sebelah dexter milik hewan kuda. Oke, kita beralih ke gambar sebelahnya. Untuk gambar sebelahnya yang ini. Untuk gambar sebelahnya itu yang ini. Ini tampak lateral tengkorak sebelah sinister milik hewan kambing. Tuh, bisa dilihat perbedaan antara dexter sama sinisternya. Oke, aku next lagi. Untuk yang sebelah bawah, tampak lateral tengkorak sebelah dexter milik hewan sapi. Tuh, untuk sebelahnya lagi di sini tampak lateral sebelah sinister milik hewan anjing. Tuh. Oke, keep dulu untuk sebelah lateral, kita masuk ke daerah medial. Untuk yang medial ini masih sama, untuk cara membacanya adalah tampak medial tengkorak sebelah dexter milik hewan sapi. Oke, kalau kalian masih bingung untuk cara membedakan, Kak, kok bisa disebut dexter maupun sinister? Aku balik lagi untuk di konsep telapak tangan. Masih ingat? Untuk sisi medial adalah telapak tangan, untuk sisi lateral adalah punggung tangan. Nah, kalau misalkan aku ingin mencontohkan gambar yang sebelah kiri ini, yang tampak lateral sebelah dexter hewan kuda, maka aku menggunakan ini. Ini tampak lateral semua nih. Tampak lateral. Nah, yang sedang aku tunjukkan ini adalah tampak lateral sebelah tangan dexter milikku. Nah, oke, kalau aku balik lagi, ini berarti tampak
lateral, tangan sebelah sinister. Gitu ya. Nah, kalau misalkan posisi pada gambar yang sedang aku tunjuk itu berarti aku sedang memposisikan ini di layar kalian seperti ini. Tampak lateral sebelah dexter, tampang lateral sebelah tangan dexter gitu. Nah, kalau misalkan menunjukkan sisi medial berarti aku memotong tanganku pas pas dengan poros tubuh seperti ini. Kemudian aku memperlihatkan sebelah medial. Aku memperlihatkan tampak medial. Tampak medialnya adalah ini. Tampak medial sebelah tangan dexter. Tuh. Nah, kalau misalkan gambar preparat yang ini aku balik atau yang sedang berhadapan dengan si ubin itu, berarti aku akan menunjukkan tampak lateral sebelah dexter. Kayak gitu. Sama kayak yang di gambar preparat ini. Yang sedang kita lihat adalah tampak medial sebelah tengkorak dexter milik hewan sapi. Sedangkan kalau yang berhadap-hadapan dengan si ubin atau balik dari sisi medial ini, itu merupakan sisi lateral. Sisi lateral tengkorak sebelah dexter milik hewan sapi. Kayak gitu. Di sini masih bingung untuk orientasi lateral, medial, maupun dexter sinisternya? Sudah paham, Kak. Sudah. Oke. Kalau yang masih bingung, cepat omongin ya, biar bisa makin aku pahamin. Oke, nanti untuk latihan berikut-berikutnya juga ada gambar preparat, kalian harus nebak. Oke, kalau orientasi masih aman, aku lanjutin dulu. Oke, kita masuk untuk pembahasan umum osa kranii. Ini aku notice lagi. Untuk gambar yang sebelah kiri ini udah kelihatan sih, tapi nggak apa. Gambar sebelah ini, ada yang tahu posisinya apa? Lateral sinister. Lateral. Lateral. Lateral, Sinister. Sinister. sinister hewan, Kuda. Kuda. Sapi. Sapi. Oke, ya aku lupa memberikan ciri-ciri tadi. Ya, benar. Oke, sebelumnya ini kan udah ada beberapa perbandingan beberapa spesies nih. Aku ingin memberikan sedikit clue untuk kalian membedakan, oh ini tengkorak hewan apa. Pertama, kalau kalian ingin membedakan hewan ruminansia, ini ciri khas banget pada hewan ruminansia, dia tidak punya yang namanya gigi seri atau nggak punya gigi seri atau gigi incisi pada rahang atasnya. Jadi kalian lihat ini pada hewan sapi sama hewan kambing, dia nggak punya gigi seri atau gigi depan pada rahang atasnya. Itu berarti milik hewan ruminansia. Seluruh hewan ruminansia. Gitu. Nah, kemudian kalau kalian ingin membedakan sama hewan kuda, lihat hewan kuda ini. Dia punya gigi incisinya atau punya gigi serinya. Punya gigi depan pada rahang atas. Sementara kalau pada hewan karnivora pasti punya gigi incisi atau gigi depannya. Dan lagi kalau pada hewan karnivora itu identik banget, soalnya dia punya gigi taring yang tajam dan untuk gigi gerahamnya dia juga tajam. Sementara kalau pada hewan ruminansia dan juga hewan kuda, rata-rata gigi gerahamnya itu rata. Tuh, lebih rata. Kayak gitu. Nah, tapi kalau pada hewan kuda, dia juga punya gigi taring. Tapi gigi taringnya lebih tumpul daripada hewan anjing. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan pertama. Kemudian nanti juga ada beberapa yang dari osa kranii kalian bisa membedakan, tapi nanti aku bahas setelah itu. Kemudian kalau tanduk itu nggak bisa dibuat acuan semua hewan ruminansia punya tanduk, nggak juga. Soalnya di hewan domba itu dia nggak punya tanduk. Jadi nggak semua hewan ruminansia itu nggak punya tanduk. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa membedakan secara signifikan banget. Gitu. Tadi yang ruminansia gigi serinya nggak ada ya? Nggak ada. Gigi seri atau gigi depan pada rahang atas ya. Rahang atas. Kalau rahang bawah dia punya. Kalau hewan kuda dia punya gigi seri atas. Pada hewan karnivora dia juga punya.
ciri khas kalau pada hewan karnivora pasti dia punya taring yang tajam dan juga gigi gerahamnya tajam juga. Kalau pada ruminansia dia rata, ruminansia dan juga kuda gigi gerahamnya rata. Tapi kalau di kuda dia juga punya gigi taring tapi lebih tumpul daripada anjing. Itu ciri khas yang paling kelihatan. Kak, terus itu cara membedakan Dexter Sinisternya gimana? Kan soalnya itu kayaknya gambarnya cuma di mirror. Nah, itu dia. Itu dia kekurangan dari gambar 2 dimensi. Itu kekurangan dari gambar. Jadi cuma satu gambar aja itu bisa di mirror kanan kiri. Itu tergantung gambar, guys. Jadi kalau gambar yang seperti ini berarti ya udah kita asumsikan kita baca kalau misalkan preparat ini milik tengkorak sebelah Dexter gitu. Nah, tapi nanti kalau misalkan nih ya, kalian waktu offline ujian praktikum tuh, itu biasanya ada suatu nomor nih contohnya kayak nomor 38 ini nunjuk ke suatu bentukan. Nah, bentukannya itu biasanya soalnya itu berakar gitu. Ya, misalkan 38 titik-titik, berarti itu nyebutin bentukannya disebut dulu. Terus nanti ada clue berikutnya, tampak titik-titik, sebelah titik-titik, hewan titik-titik, kayak gitu. Jadi jawabannya itu terus mengakar, seperti itu biasanya. Jadi nggak yang spesifik kayak, oh gambar ini, oh ini langsung menghadap kemana gitu, enggak. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, guys? Kamu mau nanya, kalau karnivora atau anjing gigi serinya itu ada taringnya atau gimana, Kak? Gigi taring sama gigi seri kan beda, guys. Iya sih. Oke, oke, oke. Jadi, apa namanya, taring, seri, taring gitu kan? Bentar. Gigi seri ini yang kalian maksudkan tuh gigi yang mana? Yang depan. Ya, gigi depan. Iya, benar. Eh, kamu kamu punya hewan nggak? Atau punya kucing gitu di rumah? Ada. Ya, itu. Coba kamu lihat gigi depannya. Dia rata kok biasanya. Biasanya di kanan kirinya itu ada gigi taring, terus tengahnya itu gigi seri. Gitu. Oke, oke. Makasih, Kak. Ya, sama kok kayak, ya nggak sama juga sih kayak kuda. Cuman emang susunannya itu mirip. Jadi yang di depan, yang di tengah itu gigi seri, kemudian samping-sampingnya adalah gigi taring. Kayak gitu. Oke, Kak. Mm-mm. Ada lagi? Tiga, dua, satu. Aman ya? Oke, aku next dulu. Ini orientasi masih aman kan ya? Aman, Kak. Aman. Oke. Nah, ini tadi udah ketebak ya. Untuk tampaknya tampak lateral sebelah tengkorak sinister milik hewan. Hewan apa ini? Sapi. Sapi. Oke, sapi. Oke, kalau yang sebelah kanan nih? Ini kelihatan kalau di sini bagian rostralnya. Sebelah kiri ini rostralnya, sebelah kanan ini kaudalnya. Ini tampak sebelah sinister. Dexternya pun mirip-mirip kayak gini. Berarti kalau ini beda banget, tapi kelihatan ada ini. Belakang. Caudal. Ya, kaudal. Itu caudal. Kaudal. Lateral atau medial? Lateral. Media. Medial. Zreng. Lateral. Media. Medial. Kalau medial, Di dalam. jadi ini Lateral, kelihatan di luar apa? Di luar. Lateral atau Kayak medial? Lateral. Lateral. Milih hewan? Sapi. Kambing. Sebut semua guys, sebut. Ya ini milih hewan, sapi guys. Bisa. Oke, ini sisi kaudal. Dia tampak dari luar, dari lateral. Milik hewan, sapi. Nanti ada beberapa bentukan yang dia membedakan kok, tenang. Pelajari nanti. Oke, kalau yang bawah ini. Tampak lateral medial. Media. Oke, tampak medial. Medial. Sebelah. Dexter. Sapi.
Dexter. Dexter, Oke. medial sapi. Oke. Ya, sisi medial Dexter milik hewan sapi. Lanjut. Sinister lateral milik kambing. Oke. Tampak lateral sebelah sinister milik hewan kambing. Tuh. Oke, ini aku kasih penjelasan singkatnya dulu. Jadi untuk di osa kranii, dari namanya osa berarti dia tersusun dari beberapa tulang. Tulang-tulang yang penyusun osa kranii adalah ada 7 ini. Untuk 2 diantaranya dia akan tampak dari sisi medial, sementara yang lainnya itu tampak dari sisi lateral. Oke, untuk yang pertama itu ada os occipital. Os occipital adalah tulang-tulang penyusun daerah kepala belakang. Penyusun daerah kepala belakang. Kemudian untuk nomor 2 ini dia tampak dari sisi medial, os sphenoidal. Untuk os sphenoidal dia nama secara umumnya itu adalah tulang baji. Kemudian kalau untuk os ethmoidal, bentar. Untuk os sphenoidal itu di sini sisi medialnya yang ditunjuk nomor 2 ini, batasnya ini udah kelihatan hijau ini. Dia akan berbatasan sama os occipital. Jadi batas hijau ini ke sisi kaudal sini. Ini adalah os occipital atau penyusun daerah tulang belakang kepala. Tuh. Nah, kemudian untuk batas hijaunya ini yang ke sisi lebih rostral, masih ingat rostral itu lebih menuju ke arah moncong atau lebih menuju daerah depan, gitu ya. Ini batasnya yang lebih ke krania rostral, ini ditunjuk oleh nomor 3, ini adalah os ethmoidal. Untuk os ethmoidal, nama secara umum yang kalian kenal adalah tulang tapis. Nih, os ethmoidal, dia akan membatasi langsung antara kafum yang di depan kranial ini sama yang di kaudal ini. Oke, kemudian ada os interparietal. Untuk os interparietal ini bisa dikatakan sebagai puncak dari kepala juga. Tulang puncak kepala gitu. Kemudian nomor 5 ini adalah os frontal. Os frontal itu ditunjuk oleh nomor 5 ini. Os frontal adalah tulang dahi, penyusun daerah dahi. Kalau pada hewan sapi, dia merupakan tulang lebar penyusun daerah dahi. Selain pada hewan sapi, juga pada hewan kuda, untuk os frontal itu juga luas penyusun daerah dahi. Kemudian untuk os parietal itu dia di sini dia akan berbatasan langsung sama os nomor 7 ini adalah os temporal. Untuk os temporal itu sebenarnya keseluruhan ini, tapi nanti untuk os parietal dia akan menyusun daerah dorsal dari os temporal. Nah, untuk os parietal itu nama umumnya adalah tulang ubun-ubun. Jadi dimulai dari nomor 6 ini agak ke atas dikit, dia nanti akan sebagai sampai ke daerah ubun-ubun itu dia merupakan tulang penyusun ubun-ubun gitu. Jadi sebenarnya daerahnya nggak terlalu banyak kalau untuk os parietal itu. Dia sedikit menyusun daerah os temporal. Kemudian untuk os temporal ini nama lainnya adalah tulang pelipis. Selain itu untuk os temporal ini dia penyusun daerah pendengaran dan juga keseimbangan atau tulang-tulang untuk perlindungan dari pendengaran dan juga keseimbangan gitu. Oke, kemudian selain tulang-tulang penyusun osa kranii, di dalam osa kranii nanti juga kita temukan adanya beberapa rongga besar. Rongga besar ini fungsinya adalah sebagai perlindungan suatu organ-organ dan juga suatu tempat gitu. Untuk yang pertama, kita kenal yang pertama ini tampak dari sisi medial. Hanya dari sisi medial kita bisa menemukan rongga ini, yaitu ditunjuk oleh nomor A yang warna kuning ini. Ini adalah cavum cranii atau rongga kepala. Cavum cranii ini nanti akan digunakan sebagai tempat kedudukan dari otak, organ otak. Jadi otak akan menempati cavum cranii untuk melindungi organ otak. Kemudian ke sisi kranialnya ini yang ditunjuk oleh lingkaran warna merah huruf B ini adalah cavum nasi atau rongga hidung. Fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ penciuman. Tuh,
Kemudian di bagian lebih ventralnya yang warna hijau ini adalah kavum oris atau rongga mulut. Rongga mulut yang dia fungsinya untuk melindungi organ-organ pencernaan atas atau daerah sekitar mulut. Gitu. Kemudian ada satu lagi yaitu kavum timpani. Kavum timpani atau rongga telinga. Ini yang ditunjuk oleh huruf D ini. Ini rongga telinga. Kalau di hewan sapi itu ketutupan. Sini. Ya, di sini. Kavum timpani atau rongga telinga fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ pendengaran dan juga keseimbangan tubuh gitu. Selain itu juga ada yang ditunjuk oleh huruf E ini adalah kavum orbita. Kavum orbita atau rongga untuk tempat dari organ mata dan juga untuk melindungi bola mata. Tuh, kavum orbita. Ya, aku mau notice dikit, tadi yang huruf B ini adalah kavum nasi. Kavum nasi yang A ini adalah kavum cranii. Jadi kedua rongga ini dia nanti akan dipisahkan atau akan dibatasi oleh yang namanya os etmoidal. Itu. Nanti juga ada struktur yang dia langsung berhubungan atau langsung berbatasan sama os etmoidal, membatasi antara struktur itu dengan organ otak. Kayak gitu. Oke, ini masih pengenalan awal. Aku next dulu. Sini ada yang masih tahu orientasinya? Gambar sebelah kiri. Kaudal. Kaudal lateral sapi. Kaudal lateral sapi. Oke. Sebelah kanan? Kaudal. Caudal hewannya Nggak tahu. Hewannya? kuda. Tahu kuda dari mana? Feeling, Kak. Feeling. Feeling. Ya. Itu ya, Kak, feeling aja sih. Oke. Sebenarnya di sini ada clue-nya loh, guys. Nomor 9. Nomor 9. Ya, ini tampak dari kaudal. Oh iya. Oke, ini tampak dari kaudal sisi lateral milik hewan kuda. Oke, aku mau notice dulu untuk kesamaannya secara menyeluruh. Yang pertama kita identifikasi nih, guys. Untuk yang pertama di sini kita bisa temukan yang nomor 1 ini adalah bungkul sendi, sama juga di hewan kuda juga bisa kita temukan bungkul sendi ini. Nanti dia akan berhubungan langsung sama os vertebrae cervicalis pertama atau tulang leher pertama. Disebut bungkul sendi karena akan membentuk suatu persendian sama os vertebrae cervicalis pertama. Untuk nama bentukan ini adalah condylus occipitalis karena dia condylus itu berarti bungkul sendi yang nantinya akan berhubungan sendi. Occipitalis berarti dia letaknya ada di daerah os occipital, gitu, penyusun daerah kepala belakang, gitu. Condylus occipitalis, condylus occipitalis. Nah, kemudian kita lanjut ke sisi lebih lateral lagi. Di sini kita bisa temukan ini juga sama. Nah, kalau bedanya pada hewan sapi dia lebih besar tapi lebih pendek, tapi kalau di hewan kuda itu lebih panjang. Dia lebih kurus tapi lebih panjang kalau di hewan kuda, gitu. Ini adalah taju, yaitu Processus jugularis atau Processus paramastoideus. Processus jugularis atau Processus paramastoideus. Fungsinya adalah untuk perlekatan otot. Oke. Kemudian di antara condylus occipitalis sama Processus jugularis, kita bisa temukan adanya fossa. Masih ingat fossa adalah suatu legok yang dalam. Fossa ini namanya fossa condylaris karena fossa atau legok ini dekat dengan condylus. Fossa condylaris. Fossa condylaris. Nah, di dalam fossa condylaris ini atau tepatnya dia nanti akan menempel di sisi lebih rostral dari condylus occipitalis. Itu bisa kita temukan adanya foramen hypoglossum. Tapi kalau dari sisi kaudal ini kita nggak bisa temukan. Bisanya diidentifikasi jika tampak dari sisi dexter maupun sinister, gitu. Adanya foramen hypoglossum, fungsinya yaitu untuk struktur untuk lewatnya dari nervus hypoglossus, gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang bagian tengah ini adalah lubang yang besar,
yaitu foramen magnum. Foramen magnum nanti akan dilewati oleh medula spinalis. Medula spinalis yang dari otak, dia akan melewati foramen magnum, kemudian akan melanjut ke kanalis vertebralis atau saluran tertutup pada tulang belakang. Tuh. Kemudian ini kita bisa lihat adanya garis putus-putus ini, garis putus-putus nomor 5 ini. Nah, kalau pada preparat asli ini digambarkan sebagai tepian yang tajam. Tapi biasanya ini kita temukan udah tumpul soalnya di amplas. Tuh. Jadi kalian ingat aja, kalau yang di tengah dan dia garisnya longitudinal, pas banget di poros kepala, tepat di tengahnya, itu ada suatu krista atau tepian yang tajam, namanya adalah crista occipitalis externa. Crista occipitalis externa. Ketika dia akan menyentuh daerah frontal atau lebih ke rostral, dia nanti akan berubah nama menjadi crista sagittalis externa. Gitu. Nah, tapi kalau dari tampak kaudal itu nggak kelihatan untuk crista sagittalis externanya. Dia tampak ketika dari sisi dorsal aja. Gitu. Oke, yang di sini yang nomor 5 ini adalah crista occipitalis externa, melanjut menjadi crista sagittalis externa. Oke, lanjut lagi. Di sini kita Kak, bisa temukan, kenapa di amplas? biar bagus. Oh, bukan karena tajam berarti. Enggak. Tajamnya sebenarnya gini guys, beberapa struktur yang kalian temukan itu enggak sepenuhnya sesuai sama nama anatomisnya gitu. Oke, mungkin di awal dia tajam tapi bukan setajam pisau ya, yang kalian tahu itu enggak setajam itu. Tajam tapi bukan setajam itu gitu. Jadi bukan yang kayak sehalus pisau yang dia bisa sampai melukai gitu, enggak. Enggak seperti itu, guys. Arti kata rigi tajam itu tidak seperti itu. Dan kalaupun dia di amplas, pasti masih ada bekas kayak peninggian kecil gitu jatuhnya. Tapi itu bukan peninggian, itu tepian tajam. Nah, kenapa dia dinamakan crista? Selain dari identifikasi strukturnya, selain itu juga sebagai fungsinya. Rata-rata crista ini digunakan untuk perlekatan dari otot atau muskulus gitu. Kristal linea itu rata-rata akan dilekati oleh otot seperti itu. Jadi bukan berarti kenapa di amplas karena terlalu kasar atau terlalu tajam gitu, enggak, untuk estetika. Seperti itu, guys. Oke, lanjut lagi. Itu untuk yang krista yang dia arahnya longitudinal ya. Sekarang kita ke yang nomor 6 ini, atau bisa dikatakan dia juga tepian tajam, tapi dia arahnya transversal. Transversal berada di puncak daerah os occipital. Yang nomor 6 ini adalah crista nuchalis. Kalian masih ingat dari kata nuchalis adalah dari kata nukal atau daerah tengkuk, karena dia memang masih mendekati daerah tengkuk. Jadi tepian tajam ini dinamakan crista nuchalis. Nah, crista nuchalis ini dia nanti akan melanjut ke daerah os temporal menjadi linea nuchalis. Tapi untuk linea nuchalis ini dia akan tampak dari sisi dexter maupun sinister. Kalau dari caudal itu kurang kelihatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kalau pada hewan sapi kita bisa temukan adanya peninggian pada puncak kepalanya yang ditunjuk oleh nomor 8 ini, karena peninggian ini di antara kornua. Di antara kornua atau di antara tanduk, jadi nama peninggian ini adalah protuberansia interkornuale. Protuberansia itu peninggian, interkornuale berarti di antara tanduk gitu. Peninggian di antara tanduk. Pada seluruh ruminansia. Walaupun dalam tanda kutip ruminansia tidak semuanya bertanduk. Tapi semua ruminansia, nama peninggian di puncak kepalanya adalah protuberansia interkornuale. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang di hewan kuda, ini agak sedikit beda untuk nama peninggiannya. Untuk nama peninggiannya yang ini, nomor 9 ini. Peninggiannya adalah protuberansia occipitalis externa. Hanya pada hewan kuda. Tuh, khusus protuberansia occipitalis externa.
Nah, fungsi dari protubransia occipitalis externa ini untuk perlekatan dari ligamentum nuchae. Nah, kalau pada hewan anjing, peninggian pada kepalanya itu namanya processus interparietale. Tuh, nanti ada di slide berikutnya. Oke, dari slide ini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Kak. Oke, kalau gitu aku next. Oke, tadi kita udah belajar untuk di sisi kaudal sama sisi lebih lateral dari os occipital. Sekarang ada yang bisa identifikasi untuk gambar sebelah kiri ini tampak dari sebelah mana? Ventral. Ventral. Yakin? Ya, tadi ada beberapa struktur yang udah kita identifikasi. Di sini yang paling kelihatan adalah adanya foramen magnum dan juga adanya bungkul sendi ini. Jadi sisi kaudalnya ada di atas. Kalau kaudal di atas berarti rostralnya ada di bawah. Terus kita bisa lihat ini tadi yang identik banget yaitu adalah tanduk. Nah, tanduk kalau dia kelihatan, tanduk itu ciri khas ya, dia bisa kelihatan baik dari atas maupun dari bawah. Ya benar, ini adalah tampak dari ventral, dari bawah. Untuk kaudalnya tadi udah aku sebutkan ada di sisi atas, untuk rostralnya ada di sisi bawah. Itu. Berarti yang sedang berhadapan dengan ubinnya itu sisi dorsal, sedangkan yang berhadapan sama kita adalah sisi ventral. Seperti itu. Oke, aku mau identifikasi lagi. Oh, benar ya. Aku identifikasi lagi. Untuk yang pertama ini adalah bungkul sendi, yaitu condylus occipitalis. Kemudian lebih lateral, di sini kita bisa temukan adanya processus jugularis atau processus paramastoideus. Di sebelahnya juga ada yang ini. Kemudian di antara condylus sama processus, di sini ada fossa atau legok yang dekat dengan condylus, jadi namanya adalah fossa condylaris. Oke, kemudian yang di tengah ini adalah lubang yang besar untuk lewatnya medulla spinalis, ini adalah foramen magnum. Oke, kemudian kita beralih ke sisi yang di tengah ini. Ini merupakan tonjolan yang besar, ini adalah tuberculum. Tuberculum basilaris atau tuberculum muscularis. Seperti namanya tuberculum muscularis, berarti nanti dia akan dilekati oleh otot. Tuberculum basilaris atau tuberculum basilaris. Tuberculum muscularis atau tuberculum basilaris. Dia akan dilekati oleh otot leher. Oke, kemudian ke sisi sebelah dexter maupun sinisternya nih. Kita bisa temukan adanya bentukan seperti bola. Nomor 11 ini bentukan seperti bola, tapi nanti untuk beberapa preparat mungkin sudah pecah. Namanya adalah bula tympanica. Bentukan seperti bola. Bula tympanica. Seperti namanya, bula tympanica. Tympanica berarti hubungannya sama organ-organ pendengaran. Memang fungsinya sebagai perlindungan dari organ pendengaran tengah. Gitu. Oke, kemudian kita beranjak lebih ke rostral sedikit. Di sini ada suatu processus atau suatu taju. Ini adalah processus muscularis. Processus muscularis. Karena namanya processus muscularis, berarti nanti dia fungsinya untuk perlekatan otot juga. Kayak gitu. Oke, kemudian kita sedikit lebih ke lateral. Ini yang nomor 13. Nomor 13 ini adalah permukaan yang nanti dia akan menjadi pertautan sendi juga dengan rahang bawah. Namanya adalah fascies articularis. Fascies articularis ini dia nanti akan berhubungan dengan yang namanya condylus. Condylus mandibularis. Dari os mandibular atau rahang bawah. Gitu. Oke, kalau gambar sebelah kanan ini udah sangat kelihatan sih. Tampak? Dexter. Dorsal, maaf Kak, dorsal. Oke, tampak ya benar, tampak dorsal milik hewan sapi atau ruminansia.
Oke, kita identifikasi lagi. Oke, kita mulai untuk dari nomor 14 ini. Ini adalah Oke, nomor 14 ini kita bisa temukan adanya lubang. Lubang berarti foramen. Ini adalah lubang yang dia letaknya ada lebih di atas dari cavum orbita. Jadi namanya adalah foramen supraorbitalis. Foramen supraorbitalis. Foramen supraorbitalis ini tidak bisa kita temukan pada hewan karnivora. Jadi yang bisa ditemukan cuma pada hewan ruminasia dan juga pada hewan kuda. Gitu. Oke, kemudian lebih sedikit ke rostral ini ada garis putus-putus ya, memang kelihatannya di sini. Pada hewan ruminansia kita bisa temukan adanya alur terbuka yang mengarah ke foramen ini. Nama alur terbuka ini juga sama seperti nama foramennya karena dia letaknya ada lebih di atas dari cavum orbita. Jadi namanya adalah sulcus supraorbitalis. Sulcus supraorbitalis. Pada hewan ruminansia saja, pada hewan kuda nggak ada. Tuh. Oke, kita sedikit lebih ke sisi kaudal. Di sisi kaudal di sini kita bisa temukan tepat dia memotong longitudinal dari tengkorak nomor 16 ini. Tadi udah aku notice dia kelanjutan dari crista occipitalis externa. Tepatnya karena dia mendekati daerah os frontal, jadi dia adalah crista sagittalis externa. Crista sagittalis externa, kelanjutan dari crista occipitalis externa. Tuh. Oke, kemudian yang nomor 17 ini adalah tanduk. Nama Latin dari tanduk adalah Processus cornualis. Processus cornualis. Di sini ada tulisannya ruminansia, tapi perlu digarisbawahi tidak semua ruminansia memiliki tanduk. Tuh. Processus cornualis. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, itu fungsi foramen supraorbitalisnya buat apa? Fungsi, oh ya, dia nanti akan dilewati oleh beberapa syaraf dan juga pembuluh darah untuk foramennya. Kalau untuk syaraf dan pembuluh darah apa yang dilewatinya sampai sekarang karena dia hubungannya sama daerah orbita, berarti nanti syaraf atau pembuluh darahnya kurang lebih fungsinya untuk daerah mata atau nanti berhubungan sama daerah otak. Berhubungan sama organ otak maupun organ mata gitu. Tapi kalau untuk secara spesifiknya itu tidak disebutkan untuk beberapa sumber dan juga di buku. Di buku juga nggak ada. Gitu. Seperti itu. Balik lagi, tadi juga aku udah sebutkan untuk beberapa ciri itu nggak semua hewan itu punya, dan balik lagi ke behaviornya dia masing-masing gitu. Kalau dia hewan karnivora kan tadi juga struktur ini nggak ada, berarti memang tidak menunjang ke dalam tingkah laku atau kepribadian lagi, enggak, sifat-sifat dari hewan itu sendiri gitu. Jadi nggak semua struktur itu dia memiliki fungsi secara fisiologis, tapi bisa digunakan sebagai pembeda atau ciri khasnya. Seperti itu. Tapi kalau setahu aku untuk yang foramen supraorbitalis itu sebagai lewatnya dari syaraf dan juga pembuluh darah. Tetapi kalau untuk sulcus ini, dia nanti akan dilekati oleh suatu jaringan lunak yang nanti akan membantu dia dalam memamah biak. Gitu. Itu aja. Ada lagi, guys? Tiga, dua, satu. Oke, kalau belum ada aku lanjut. Oke, ada yang tahu untuk gambar sebelah kiri nih, tampak lateral medial sebelah? Lateral. Sebelah Ya. sinister. Sebelah sinister. Hewan? Hewan sapi. Oke, hewan sapi. Oke, sebelah kanan?
Lateral sinister. Lateral sinister hewan? Eh, apa ya? Kuda. Tahu kuda dari mana? Ada Protuberanta itu Kak yang hanya ada di kuda. Oke, boleh. Lanjut, yang bawah. Lateral. Oke, lateral. Ya, punyanya anjing. Soalnya ada khusus Punya. interparietale. Oke, lateral. Dia milik anjing karena di sini ada prosesus interparietale. Kalau untuk tampaknya ini, tampak bukan. Posisinya, dia tampak dexter sinister kah? Atau caudal kah? Sinister tapi juga dari caudal Kak. Oke. Tengah. Oke, sinister agak sedikit caudal. Berarti sebutannya adalah caudosinister. Oke, tampak dari lateral. Tampak dari lateral posisinya agak sedikit ke belakang tapi sebelah kiri. Lateral caudosinister. Caudo berarti dari kata caudal, sinister berarti sebelah kiri. Tuh, berarti agak sedikit ke belakang tapi sebelah kiri. Caudosinister, milik hewan anjing. Oke, secara umum dulu ya. Secara umum, selain kalian bisa melihat tadi bentukan-bentukan yang sudah menjadi ciri khas, yaitu pada nomor 9 dan nomor 28 ini, itu ciri khas pada masing-masing spesies. Di sini kalian bisa lihat untuk fokus pada nomor 22 dan 23. Kalau pada hewan ruminansia, seluruh hewan ruminansia, pada os temporal, dia akan membentuk fossa. Namanya adalah fossa temporalis. Akan membentuk lego, akan membentuk fossa. Kalau pada hewan ruminansia. Sementara kalau pada hewan kuda dan pada hewan anjing ataupun karnivora, dia akan membentuk cembung. Bentukan cembung itu nama latinnya adalah planum. Bentukan cembung pada daerah kepala itu disebut dengan planum. Planum temporalis itu pada os temporalnya itu. Nah, ini tampaknya kayak cekung gitu ya, padahal enggak, dia cembung guys. Nanti waktu praktikum kalian buktikan sendiri dia cembung atau cekung gitu. Yang pada hewan kuda dan juga hewan anjing ini dia membentuk suatu bentukan cembung, namanya adalah planum temporalis pada os temporalisnya gitu. Oke, kita masuk untuk identifikasi. Untuk identifikasi di sini oke, kita notice dari nomor terkecil dulu. Di sini ada prosesus jugularis. Prosesus jugularis yang di sisi agak sedikit kaudalnya ini tadi. Udah pasti tahu kan, di sini ada bungkul sendi, yaitu ada condylus occipitalis, ya walaupun nggak ditunjuk nomor ya. Nah, di sini tadi aku notice tuh, pada condylus occipitalis, di sisi lebih rostralnya atau lebih depannya, akan terlihat adanya lubang. Nih, lubang. Nah, lubang ini adalah foramen hipoglossum yang nantinya akan dilewati oleh nervus hipoglossus dari otak. Gitu. Foramen hipoglossum. Kayak gitu. Kemudian kita beralih lebih sekalian deh ya, udah satu daerah gitu. Kita beralih ke sisi lebih dorsal dikit dari prosesus jugularis. Ini prosesus jugularis. Dia bagian lebih dorsalnya ini ada prosesus juga, walaupun dia tidak membentuk suatu taju. Ini nomor 27. Ini adalah prosesus mastoideus. Prosesus mastoideus lebih di ventralnya ini ada prosesus paramastoideus atau prosesus jugularis. Tuh. Oke, kita lebih sedikit ke rostral. Di sini akan ada yang namanya rongga telinga yang nomor 24 ini. Karena rongga telinga itu nanti akan menjadi tempat masuknya udara, hanya masuknya suatu suara, maka dia disebut sebagai meatus. Tempat masuknya suatu suara, meatus acousticus, karena dia ditunjuk dari sisi luar, berarti dia yang externus. Meatus acousticus externus. Nah, di samping dari liang masuk ini, kita bisa temukan adanya taju yang mengitarinya.
yaitu Taju adalah prosesus. Untuk namanya masih sama karena dia masih ditunjuk dari sisi luar, jadi dia adalah prosesus acousticus externus. Prosesus acousticus externus. Untuk jalur masuknya adalah meatus acousticus externus. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, sama untuk di hewan sapi juga dia punya liang masuk ini, meatus acousticus externus, dan di samping-sampingnya ini ada bentukan tajunya, yaitu prosesus acousticus externus. Itu. Di anjing juga sama, untuk telinganya di sini, ini meatus acousticus externus, di samping-sampingnya adalah prosesus acousticus externus. Kayak gitu. Oke, kemudian kita notice lagi. Tadi aku bilang fokus pada gambar yang sebelah kiri ini, yang warna hijau ini, yang nomor 6. Ini adalah tepian tajam masih mendekati daerah nukal atau daerah tengkuk gitu. Jadi namanya adalah crista nuchalis. Nah, konsepnya kalau dari sini adalah tepian tajam crista linea. Oke, crista linea. Untuk namanya menyesuaikan. Kalau masih dekat dari daerah tengkuk, berarti nanti ada nukalnya. Gitu. Tapi nanti kalau dia udah menjauhi tengkuk dan dia masuk ke daerah os temporal, berarti ada temporalnya. Gitu. Oke, nomor 6 kita mulai. Ini crista nuchalis. Lanjut, linea nuchalis. Lanjut lagi akan berubah menjadi crista. Nih. Crista temporalis. Lanjut lagi menjadi linea temporalis. Tuh. Crista linea. Namanya menyesuaikan. Crista nuchalis, linea nuchalis, crista temporalis, linea temporalis. Gitu. Kalau pada hewan kuda, dia sama, dia juga punya. Di sini, oh ya, karena di sini dia nggak kelihatan untuk si crista nuchalisnya, jadi di sini dimulai dari lineanya. Tuh. Nomor 19 ini. Linea nuchalis, crista temporalis, linea temporalis. Gitu. Oke. Pada anjing juga sama. Sini linea nuchalis, crista temporalis, linea temporalis. Oke, bedanya kalau pada hewan kuda itu untuk linea temporalisnya itu lebih luas. Pada hewan ruminansia juga sama. Sementara kalau pada hewan anjing itu lebih sempit untuk linea temporalisnya. Kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu karena ini masih perbandingan untuk os interparietalenya. Untuk os interparietale yang tidak dimiliki pada hewan babi. Pada hewan babi dia nggak punya os interparietale, sementara kalau pada hewan anjing tadi kita udah, tadi udah aku notice ya, kalau misalkan ini pada hewan anjing dia akan ada peninggian namanya prosesus interparietale. Kalau pada hewan kuda, peninggian di puncak kepalanya itu adalah protubransia occipitalis externa. Gitu. Nah, di sini akan berhubungan. Kalau pada anjing tadi kan prosesus interparietale. Nih, yang kecil ini. Oke, kemudian kalau pada hewan sapi atau ruminansia, dia punya tapi nggak punya nama khusus. Jadi disebutnya sebagai os interparietale aja. Bukan peninggian kayak di hewan kuda. Kalau di ruminansia dia nggak punya yang namanya protubransia occipitalis externa. Di hewan ruminansia dia nggak punya, baik itu babi maupun sapi, domba, kambing itu nggak punya yang namanya protubransia occipitalis externanya. Tapi kalau di kuda dia punya yang tuh. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, 3, 2, 1. Kalau belum, aku lanjut. Gambar di sebelah kiri ini tampak apa, teman-teman? Medial dexter. Medial dexter, hewan? Sapi. Kayak sapi. Kalau misalkan kalian nggak yakin ini sapi ataupun kambing, bisa dilihat di sini. Kalau dia nggak punya gigi seri, berarti ruminansia aja udah aman sih kalian. Sebutnya hewan ruminansia. Jadi kalau nggak nyebut spesiesnya gitu, kalau nyebut ruminansi aja bisa. Bisa. Oke, Kak. Oke. Ya, sisi medial sebelah dexter milik hewan sapi. Oke, kalau sebelah ini nggak kelihatan hewannya sih. Medial sisi Medial. Dexter juga. Oke, medial sisi dexter. Oke, ini milik hewan sapi ya. Sebelah kanan. Medial Ya, tampak medial. sisi sinister Sisi hewan sinister. kambing. Hewan kambing. Oke. Tampak medial sisi sinister hewan kambing. Yang bawah? Caudal. Oke, tampak kayaknya nggak caudal banget sih. Soalnya kelihatan Caudal sinister. kayak caudo sinister. Ini lateral atau medial? Medial. Kayaknya tengah-tengah ya. Soalnya kelihatan medial sama lateralnya. Coba. Oke, lanjut yang sebelah kanan ini. Tampak lateral medial. Medial. Medial, Kak. Iya, benar. Tampak medial ya ini. Cuman potongan yang berbeda. Kalian masih ingat kalau untuk potongan secara longitudinal sama transversal? Nah, untuk yang sebelah aku tunjuk ini, sebelah kanan kiri, sebelah kiri, gambar kiri, kiri atas, ini potongan secara longitudinal atau transversal? Longitudinal. Oke, secara longitudinal. Nah, sementara kalau yang di kanan bawah ini berarti potongan secara transversal. Transversal. Secara transversal, karena dia kelihatan struktur lebih membulat-bulat gitu. Oke, kita identifikasi untuk struktur-strukturnya. Pertama, karena untuk gambar yang ini sampai sebelah dan bawah ini untuk penjelasan, jadi aku fokuskan pada gambar yang sebelah kiri ini. Oke, kita identifikasi dari sisi ventral ke dorsal dan ke rostral. Oke, yang pertama di sini yang ditunjuk oleh nomor 26 ini adalah lubang untuk keluarnya nervus hipoglossus. Tadi udah aku notice, tapi dia ditunjuk secara medial. Dia adalah foramen hipoglossum. Foramen hipoglossum fungsinya sebagai tempat lewatnya dari nervus hipoglossus dari otak gitu. Oke, kemudian kita lebih ke dorsal sedikit. Ini adalah lubang telinga yang dia ditunjuk dari sisi dalam. Jadi namanya adalah meatus acousticus internus. Meatus acousticus internus. Nah, dia akan dikelilingi oleh taju. Ini yang ditunjuk oleh nomor 33. Ini adalah processus acousticus internus. Karena dia juga ditunjuk dari dalam. Kayak gitu. Oke, kemudian kita lebih ke sisi rostral di sini. Nah, di sini kalian akan melihat batasan. Ini batasnya. Nah, batas ini akan membatasi antara os occipital dengan os sphenoidal. Itu. Batas yang dia letaknya lebih ke kaudal ini membatasi os occipital sama os sphenoidal. Nah, pada os sphenoidal kita bisa temukan adanya tempat untuk kedudukan dari hipofisa. Tempat dari hipofisa atau master of gland
Namanya adalah sella turcica. Sella turcica. L-nya 2. Itu pada os sphenoidal. Nah, kemudian batas rostralnya, batas lebih ke depannya, ini akan membatasi os sphenoidal dengan os ethmoidal. Ini maksudnya os ethmoidal. Nah, pada os ethmoidal ini kita bisa temukan adanya struktur. Strukturnya di sini. Struktur ini adalah tempat untuk persilangan dari nervus opticus. Alur tertutup untuk persilangan dari nervus opticus. Namanya adalah sulcus. Sulcus chiasmatis. Sulcus chiasmatis. Tempat persilangan dari nervus opticus. Sementara untuk struktur nervus opticus yang bersilangan namanya adalah chiasma opticus. Chiasma opticus adalah struktur persilangan pada nervus opticus. Sementara untuk tempatnya adalah sulcus chiasmatis. Gitu. Jadi yang ditunjuk nomor 30 ini adalah sulcus chiasmatis. Nah, kemudian tadi udah aku notice kalau misalkan os ethmoidal ini dia akan membatasi antara cavum nasi sama cavum cranii. Tuh. Nah, untuk batas kranialnya ini pada cavum nasi ini kita bisa temukan adanya ruang sesat atau labirintus. Labirintus. Pada labirintus ini kita bisa temukan banyak nervus olfactorius untuk indera penciuman. Tuh. Nah, struktur labirintus ini dia nanti akan dibatasi oleh os ethmoidal dengan organ otak atau dengan cavum cranii gitu. Oke, kemudian untuk di sisi batas posterior atau di sisi caudal dari os ethmoidal ini kita bisa temukan adanya rigi tajam juga nih. Rigi tajam yang kalau kalian tahu pada otak di bagian tengahnya yang dia membagi antara otak dexter dan sinister itu ada struktur yang namanya adalah crista galli. Nah, bentukannya itu sini, tepian tajam yang dia menjorok pada cavum cranii. Namanya adalah crista galli. Nah, kemudian pada cavum cranii ini kita bisa temukan adanya struktur yang tidak rata diakibatkan oleh penekanan dari organ otak. Namanya adalah impressio digitatae. Impressio, nama Latin dari penekanan. Digitatae, ibu jari. Berarti penekanan ini seolah-olah ditekan oleh bentuknya menyerupai penekanan oleh ibu jari gitu. Impressio digitatae disebabkan oleh organ otak. Gitu. Oke. Kita pindah ke gambar sebelahnya di sini akan tampak untuk struktur yang nomor 29 ini tadi. Ini adalah tempat dari kedudukan hipofisa. Ini adalah sella turcica. Sella turcica. Nah, di sini kelihatan batasnya jelas antara os sphenoidal dan os ethmoidal. Diingat untuk os ethmoidal dia membatasi antara cavum nasi sama cavum cranii. Nah, pada os ethmoidal kita bisa temukan adanya struktur tempat persilangan dari nervus opticus. Ini adalah sulcus chiasmatis. Oke, kita next lagi gambar sebelahnya di sini. Ini juga kelihatan jelas. Nah, ini kebetulan masih ada hipofisanya atau master of brain-nya masih ada nih yang warna merah ini. Tuh. Nah, untuk tempatnya itu yang ini, bentuknya kayak U ini. Ini adalah sella turcicanya. Sella turcica pada os sphenoidal. Ini sella turcica. Kemudian lebih ke rostral, kita bisa temukan ini adanya sulcus. Sulcus pada os ethmoidal. Sulcus chiasmatis. Tempat persilangan nervus opticus. Tuh. Oke, kita beralih lagi gambar di bawah. Nah, ini untuk menunjukkan lebih jelas bentukan crista galli. Nih. Ini bentukan crista galli atau dia tepian tajam yang dia menjorok ke daerah cavum cranii. Bagian dari posterior os ethmoidal. Nah, ini kalau kalian lihat untuk yang sebelah sini ini adalah tempat untuk otak sebelah dexter dan yang di sini otak sebelah sinister. Pas banget di tengah-tengahnya ini ada crista galli. Gitu.
Oke, kemudian kita pindah ke sebelah lagi. Nah, ini adalah bentuk keseluruhan labirintus. Nggak bisa digedein. Ini adalah bentuk keseluruhan dari labirintus yang tampak dari potongan transversal. Tuh. Nah, kemudian untuk yang ditunjuk, oleh nomor 37 ini adalah lubangnya, lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil untuk lubang, kata jamaknya, bahasa Latin jamaknya, itu adalah foramina. Foramina cribrosa. Foramina cribrosa. Itu adalah jalan untuk masuknya udara. Jalan untuk keluar masuknya udara. Foramina cribrosa. Nah, kemudian yang nomor 26 ini menunjukkan untuk sekat-sekat kecilnya. Sekat-sekat yang menyerupai lembaran-lembaran. Jadi namanya adalah lamina. Lamina cribrosa. Gitu. Lamina cribrosa. Sementara untuk jalan-jalan masuknya adalah foramina cribrosa. Itu. Untuk bentukan keseluruhannya adalah labirintus. Oke, ini masih ada satu gambar lagi. Nah, aku hapus dulu deh. Oke, ini untuk menunjukkan lebih jelasnya. Ini yang nomor 36 ini adalah lamina cribrosa, sementara nomor 37 ini adalah jalan-jalan masuknya, jalan-jalan kecil yang masuk. Jalan-jalan kecil ini untuk keluar masuknya udara, ini adalah foramina cribrosa. Ini foramina cribrosa, foramina cribrosa. Itu. Nah, untuk gambar yang di bawah ini, dia ngambil gambarnya itu dari sisi rostral, dari sisi depan, dan dia mepet banget. Tuh. Oke, aku lanjutin lagi ya, soalnya ini masih berhubungan. Oh enggak, udah selesai di sini. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung sama bentukan-bentukannya? Aman, Kak. Oke, kalau aman aku lanjutin. Tadi udah ke-spill sih, tapi nggak apa. Coba deh. Untuk yang sebelah kiri nih, gambar tampak mana? Lateral kah, medial kah? Sebelah mana? Dexter. Oke, sebelah Dexter. Dexter medial. Oke, medial Dexter. Kenapa bisa Dexter? Ya begitu. Karena nebak aja, Kak. Oke, nebak aja. Oke. Di sini ada kata panahnya nih, rostral. Berarti bisa dibayangkan kalau hidung dan bibirnya itu ada di sebelah sana. Ada di sebelah sana. Berarti sebelah kaudalnya adalah sebelah sana. Sebelah kanan bawah. Kalau untuk rostralnya ada di sebelah kiri atas. Kayak gitu. Berarti ini adalah sisi medial Dexter milik hewan sapi. Oke, nanti aku kasih tahu gimana caranya kok bisa sapi. Oke, kalau gambar sebelah kanan ini, Medial Dexter. oke, medial Dexter. Kenapa bisa Dexter? Karena kanan. Tahu kanan dari mana? Tahu kanan dari mana? Dari itu. Yang aku tunjuk ini apa? Yang tempat otaknya itu apa namanya? Kafum. Kafum. Aduh lupa.
Cranii. Oke, kafum cranii. Terus kalau ini apa? Rongga apa? Rongga Yang lebih ke rostral. nasi bukan? Ya, Nasi. kafum nasi atau rongga penciuman. Itu. Berarti kalau kafum nasi, dia kan letaknya pasti lebih rostral atau lebih depan. Gitu. Berarti rostralnya ada di sebelah kiri. Sementara kaudalnya itu ada di sebelah kanan. Ya, benar. Ini adalah tampak medial sebelah dexter. Milik hewan sapi. Oke, lanjut yang di bawah ini. Sinister lateral. Lateral sinister. Milik hewan. Milik hewan. Ruminansia. Ruminansia. Sebelah kanan ini tampak Tampak dari atas. Tampak sisi ini tampak dorsal, guys. Tampak lateral sisi dorsal. Tampak lateral sisi dorsal. Oke, kita mulai untuk identifikasi. Untuk identifikasi di sini, pertama, aku udah pernah notice kalau misalkan di bagian rongga kepala itu pasti, mohon maaf, di bagian kepala atau di bagian tengkorak itu dia akan tersusun dari beberapa rongga-rongga sehingga kepala itu bisa lebih ringan tuh karena banyak rongganya. Nah, kita udah belajar nih dulu, ada pengertian yang namanya adalah rongga yang dia berisi udara tetapi tidak berhubungan dengan udara luar. Itu adalah pengertian dari sinus. Nah, di daerah tengkorak itu banyak banget yang namanya sinus. Itu sinus-sinus, tapi secara keseluruhan untuk sinus ini dia akan terbagi jadi dua. Kalau pada hewan sapi, sementara kalau pada hewan kambing dan pada hewan kuda, dia sinusnya tidak dibedakan karena memang tidak ada sekat yang membatasi secara keseluruhan gitu. Nah, sementara kalau pada sapi dia ada sekat yang membatasi secara keseluruhan. Sehingga menyebabkan untuk sinus itu ada terbagi menjadi sisi rostral dan juga sisi kaudal. Gitu. Nah, untuk yang di sisi rostral ditunjuk oleh nomor 38 ini. Ini adalah sinus frontalis rostralis. Sinus yang letaknya di os frontal dan lebih rostral. Sinus frontalis rostralis. Sementara untuk yang lebih kaudal ini ditunjuk oleh nomor 39, ini adalah sinus frontalis caudalis. Sinus yang letaknya pada os frontal lebih di kaudal. Sinus frontalis rostralis. Sinus frontalis caudalis. Nah, kedua sinus ini dia akan dibatasi oleh sekat yang namanya septum transversum sinusum frontalium. Septum transversum sinusum frontalium. Nah, untuk septum transversum sinusum frontalium ini dia akan membatasi secara keseluruhan. Itu. Membatasi secara keseluruhan untuk membagi antara sinus rostralis sama sinus caudalis. Kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk digambar skematis ini, kita lihat di sisi kaudalnya ini kelihatan kayak ada sekat, Kak, tapi kok dia tetap ditunjuk sama nomornya 42, berarti kan dia sama-sama sinus frontalis caudalis. Ya memang iya. Jadi di sisi kaudal ini sama-sama sinus frontalis caudalis. Cuman sekatnya ini dia itu tipe sekatnya itu sama kayak labirin. Jadi dia akan membatasi beberapa atau akan ada beberapa yang disekat tapi dia tidak buntu. Tidak seperti sekat yang dia benar-benar membatasi. Sekat septum transversum sinusum frontalium ini dia benar-benar membatasi secara melintang gitu. Keseluruhan
pada daerah frontal bagian dalam, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk sekat-sekat yang kalian lihat di bagian gambar skematis ini, dia sekatnya bukan secara keseluruhan. Berarti dia ada jalurnya gitu. Jalur yang menghubungkan antara nomor 42 yang di depan ini sama nomor 42 yang di belakang. Sehingga untuk keseluruhannya tetap disebut sebagai sinus frontalis caudalis. Kayak gitu. Kalau pada hewan, sapi. Oke, kemudian aku mau notice juga di sini untuk nomor 27, ini adalah prosesus mastoideus, lebih jelasnya pada gambar skematis. Kemudian untuk yang lebih lateral, nomor 19 ini, tadi udah aku notice, dia adalah prosesus jugularis atau prosesus paramastoideus. Gitu. Oke, kalau untuk di sisi kaudalnya lagi, ini adalah bungkul sendinya. Bungkul sendi yaitu condylus occipitalis. Tuh. Ini jadi kemana-mana nih. Masih ingat nggak yang nomor 22 ini apa? Ada yang masih ingat? Lubang telinga ini. Depannya apa, Kak? Lubang telinga. Liang masuknya. Liang itu meatus. Nyari ya pasti. Nyari. Berarti bukan cavum timpani ya? Aduh. Cavum timpani juga bisa. Dia kalau itu nanti clue-nya adalah rongga. Tapi kalau bentukan berarti meatus jawabannya. Gitu. Nanti waktu di ujian praktikum ada kok ininya. Kalau emang jawabannya rancu kayak gitu, kalau misalkan jawabannya itu cavum, berarti nanti ada clue-nya rongga gitu. Sementara kalau dia bentukan cuma titik-titik aja. Kayak gitu. Terus kalau tepiannya apa namanya? Apa ya? Tepiannya taju. Taju, prosesus. Taju untuk suara masuk yang ditunjuk dari luar. Prosesus. Suara itu akustikus. Luar itu apa? Pilihannya cuma dua, externus atau internus. Externus. Ya, prosesus, akustikus, externus. Karena dari luar. Oke. Oke, aku lanjut lagi untuk nomor 17. Nah, ini tadi udah aku notice nih. Dia adalah tanduk. Untuk tanduk, nama latinnya adalah Processus cornualis. Processus cornualis. Nah, apabila kalian menemukan tanduk yang berwarna kulit ini adalah Processus cornualis. Tapi kalau misalkan dia dilapisi oleh lapisan derivat kulit, yaitu lapisan korium, maka namanya akan berubah. Kalau warnanya jadi gelap gini, berarti namanya akan berubah menjadi kornua. Gitu. Kalau yang dia warnanya warna kulit, gitu, warna krem-krem gitu, lebih cerah, berarti namanya adalah prosesus cornualis. Sementara kalau yang warnanya lebih gelap, berarti dia adalah kornua. Gitu. Ya, untuk informasi singkat aja ya. Jadi nanti kalau ujian praktikum nomornya akan ditempel kayak gini. Kalian identifikasi itu tulang apa atau masuknya ke dalam apa, bentukan apa gitu. Oke, Kak. Kak, mau nanya, Kak. Mm-mm. Yang tadi yang nomor 41 sama 17, itu kenapa Mm-mm. bisa beda, Kak? Itu di amplas atau? Enggak dong. Walaupun dia di amplas juga tetap berarti nanti dia akan mengkilat gitu. Jadi dia tuh lapisan korium atau lapisan derivat kulit. Kalau misalkan mau melepas warna gelapnya ini, yaitu harus dikopek. Jadi benar ada lapisan yang melapisinya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada lapisan yang melapisinya, itu sebutannya adalah prosesus cornualis. Tapi kalau ada lapisan yang melapisi si prosesus cornualis, berarti namanya disebut kornua.
Kayak gitu. Oke, Kak. Beda struktur yang melapisi, beda lagi namanya. Ya, jangan lupa ya diapalkan untuk septumnya. Ini yang paling struggle biasanya buat nulis. Apalagi tulisannya agak unik. Septum, transversum, sinusum, frontalium. Oke, next dulu. Ini tadi gambarnya masih sama. Nah, ini kalau pada hewan kambing. Orientasinya masih sama ya. Nah, kalau yang di bawah ini pada hewan apa? Ada yang bisa tebak? Ini dia ditunjuk sama-sama 49. Berarti dia tidak dibedakan sinusnya. Tadi aku notice kalau yang sinus tidak dibedakan itu antara pada dua hewan. Hewan apakah dia? Sapi sama apa ya tadi, Kak? Lu Sapi. Oke, pada hewan kambing sama hewan kuda. Oh. Pada hewan kambing dan juga hewan kuda, untuk sinusnya itu tidak dibedakan. Jadi cukup disebut sebagai sinus frontalis. Walaupun di sini kelihatan ada sekatnya. Balik lagi, sekat ini dia tidak membatasi secara keseluruhan. Jadi pasti ada yang menghubungkan, pasti ada bolongan gitulah. Pasti nanti akan berhubungan antara sinus yang di sini sama sinus yang di sini. Sama tadi konsepnya kayak gambar skematis yang ada pada hewan sapi. Walaupun di sini ada sekat, tapi sekat ini tidak membatasi, benar-benar membatasi antar sinus. Pasti nanti ada bolongannya. Nah, pas aja waktu pemotongan itu, pas ke bagian sekat yang kecil-kecil itu. Gitu. Tapi untuk antar sinusnya dia masih berhubungan. Begitu. Jadi makanya kalau pada hewan kambing dan pada hewan kuda, sinusnya cukup disebut sinus frontalis, sinus yang ada pada os frontal. Sementara kalau pada sapi itu lebih kompleks, yaitu ada dua sinus. Dua sinus untuk di sisi rostral atau lebih di depan, nama sinusnya adalah sinus frontalis rostralis. Sementara untuk di sisi kaudal, yaitu sinus frontalis caudalis, yang dibatasi oleh septum yang namanya septum transversum sinusum frontalium. Gitu. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Persinusan. Tadi yang kelihatan ada sekatnya tapi seperti labirin tuh kambing sama kuda aja kan? Sebenarnya semua spesies seperti itu. Cuman balik lagi, konsepnya kita pegang konsepnya. Untuk sekat yang benar-benar membatasi sinus itu membelah menjadi dua, dibedakan menjadi rostral sama kaudal itu hanya pada hewan sapi. Gitu. Jadi walaupun nanti kamu temukan di hewan kuda tuh ada sekat atau di hewan kambing tuh ada sekat, tapi keseluruhan sinusnya itu disebut sinus frontalis. Tidak dibedakan seperti hewan sapi. Oke, Seperti Kak. itu. Kayak gitu. Ada lagi, guys? Udah. Oke. Kalau gitu aku next dulu. Gak ada yang tahu untuk gambar ini tampak sebelah mana? Dexter medial. Medial. Yakin medial? Tapi berarti sinister lateral dong. Lateral atau medial? Lateral. Lateral. Kenapa lateral? Nebak aja. 30-nya itu 30-nya. Apa yang nih? timpianya ada Kafum timpani. iya timpaninya kelihatan gitu Kak. Bisa jadi acuan nggak? Bisa. Keren juga kamu bisa identifikasi dia kafum timpani. Iya benar, dia kafum timpani. Bisa digunakan acuan. Dia di sisi lateral. Selain itu, ini kalian bisa lihat nomor 19 ya ini. Ini itu bentuk
tanduk. Jadi dia ada di sisi lateral. Tuh. Yang paling kelihatan ini sih yang ditunjuk nomor, iya kelihatan, iya. Ini tampak dari sisi lateral, tampak lateral sisi sinister hewan sapi. Kelihatan banget ini tadi ditunjuk nomor 26 ya. Dan emang dia letaknya ada di sisi kaudal. Nih, foramen hipoglossum. Masih ingat foramen hipoglossum dia melekat di sisi rostral dari hewan apa? Mohon maaf. Dari bentukan apa? Nomor 33 ini. Bungkul sendi. Tiga, dua, satu. Oke, ini Condylus occipitalis. Oke, daripada kita kemana-mana, fokus dulu deh. Ini bentukannya kalau di gambar skematis agak kurang kelihatan ya lubang-lubangnya. Karena ini kita identifikasi lubang-lubang yang berkaitan nanti akan dilewati oleh struktur apa. Oke, kalau untuk gambar yang sebelah kanan nih, ada yang bisa identifikasi dia tampak dari mana? Lateral dexter. Oke, lateral dexter. Dia milik hewan sapi. Nah, di sini ada beberapa strukturnya yang menandakan kalau dia hewan sapi. Oke, kita langsung ke gambar aslinya saja. Kayak kelihatan lubangnya. Oke, di sini untuk seluruh hewan, secara umum kita dapat temukan adanya 3 lubang. 3 lubang ini aku bisa singkat nama depannya yaitu EOO, yaitu ethmoidal, opticus, dan orbitorotundum. 3 lubang ini pasti ada pada seluruh hewan. Tuh. Nah, kemudian untuk beberapa lubang setelah dari orbitorotundum itu untuk beberapa spesies. Jadi ada beberapa yang dia ketambahan 2 lubang atau cuma 1 lubang. Yang perlu kalian ingat adalah 3 lubang ini. Identifikasi dari sisi kranial dulu ketiga lubang ini. EOO. Ini pasti ada. Ethmoidal, opticus, sama orbitorotundum. Oke, kita pelajari dari sisi rostral dulu, paling depan. Di sini ada panahnya nih, ada bantuannya. Kalau rostral itu ada di sebelah kanan. Berarti yang nomor 42 ini foramen. Yang paling rostral adalah foramen ethmoidal. Foramen ethmoidal akan dilewati oleh nervus ethmoidal. Oke, kemudian lebih ke kaudal, ini nomor 43, ini adalah foramen opticus. Foramen opticus akan dilewati oleh nervus opticus. Oke, kemudian yang nomor 44 ini, dia biasanya lubang ini lebih besar daripada kedua lubang di depannya. Ini adalah foramen orbitorotundum. Foramen orbitorotundum akan dilewati oleh 3 nervus. Diingat-ingat, nervus oculomotorius, nervus maxillaris, dan nervus ophthalmicus. Tuh. 2 nervus dari nervus trigeminus dan 1 nervus oculomotorius. Kayak gitu. Diingat-ingat, ketiga nervus itu akan dilewat pada foramen orbitorotundum. Oke, karena ini pada hewan ruminansia, jadi dia akan ketambahan 1 lubang, yaitu tepat di belakang dari foramen orbitorotundum nomor 45 ini adalah foramen ovale. Foramen ovale hanya ditemukan pada hewan ruminansia yang akan dilewati oleh nervus mandibularis. Nervus mandibularis. Oke, kemudian aku next dulu. Nah, kalau pada sediaan gambar sebelah kanan ini milik hewan kuda. Untuk posisinya, dia dari sisi lateral, tapi tengkorak sebelah dexter. Untuk cara memfotonya dia lebih ke bawah, gitu. Jadi lebih menghadap dexter, tapi dia lebih ke bawah. Berarti ventrodexter harusnya. Tapi karena dia miringnya nggak ke bawah banget, jadi bisa dikatakan sebelah dexter masih ada. Gitu. Oke,
kita identifikasi dulu untuk tiga lubang utama yang pasti ada pada seluruh hewan. EOO, etmoidal. Pertama, foramen etmoidal ditunjuk oleh nomor 42, dilewati oleh nervus etmoidal. Kemudian nomor 43 ini adalah nervus foramen opticus. Foramen opticus akan dilewati oleh nervus opticus. Kemudian yang nomor 44 ini adalah foramen orbitorotundum. Foramen orbitorotundum akan dilewati oleh tiga nervus. Nervus oculomotorius, nervus ophthalmicus, dan nervus maxillaris. Oke, kemudian di kaudalnya lagi ini nomor 46. Karena ini pada hewan kuda, jadi dia akan ketambahan dua lubang lagi. Lubang yang nomor 46 ini adalah foramen alare apolare. Tepat di kaudal dari foramen orbitorotundum. Foramen alare apolare. Dia nanti akan bermuara pada canalis alaris dan dia nanti akan menjadi tempat persilangan dari nervus maxillaris. Tuh. Foramen alare apolare yang nantinya akan bermuara pada canalis alaris. Tempat persilangan dari nervus maxillaris. Oke, kemudian di kaudal dari foramen alare apolare ini merupakan foramen yang besar, yaitu foramen lacerum. Foramen lacerum ini dia foramen besar karena nanti akan dilewati oleh 4 nervus, yaitu nervus ke-9, nervus ke-10, nervus ke-11, dan nervus mandibularis. Nervus ke-9 adalah nervus glossofaring, nervus ke-10 adalah nervus vagus, nervus ke-11 adalah nervus accessorius, ditambah dengan nervus mandibularis. Jadi keempat nervus ini dia akan lewat pada foramen lacerum, pada hewan kuda. Nah, kemudian di sisi paling kaudal, ini adalah foramen hypoglossum, yang tadi udah sempat aku notice, dia akan dilewati oleh nervus hypoglossus. Nah, kalau pada hewan karnivora, dia hanya ada ketambahan satu lubang. Nih. Oke, dari sisi kranial, dari sisi rostral dulu, 3 lubang utama yang pasti ada di semua hewan. Etmoidal, ditunjuk oleh nomor 42. Foramen etmoidal. Foramen etmoidal. Di kaudalnya ini ada foramen opticus. Dilewati oleh nervus opticus. Kemudian di kaudalnya lagi ini adalah foramen orbitorotundum, dilewati oleh 3 nervus, yaitu nervus oculomotorius, nervus ophthalmicus, dan juga nervus maxillaris. Kemudian paling kaudal ini satu ketambahan lagi foramen, yaitu foramen alare. Foramen alare ini dia nanti akan dilewati oleh cabang dari nervus maxillaris, yaitu nervus infraorbitalis. Nervus infraorbitalis, itu cabang dari nervus maxillaris. Kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi kan ada yang 3 utama ya Kak, EOO. Mm-mm. Terus tadi Kakak bilang tadi ada di beberapa hewan ada pertambahan foramennya 1 sampai 2. Mm-mm. Itu nambahnya itu berarti yang 46, 47 ya. Iya, benar. Kalau 46, 26 tidak Mm-mm. termasuk kan? Gimana? 26 enggak termasuk. Enggak, 26 itu semua. Kan Oh, tadi udah sempat dinotis tuh. oke Kak. 26 itu umum. 26 itu umum. Semua Oke. foramen hypoglossum pasti ada. Dia Oke, ada Kak. pada pada sisi rostral dari condylus occipitalis. Nah, ini yang besar ini bungkul sendinya ini adalah condylus occipitalis. Kemudian kalau yang bentar. Nih. Ya, nggak bisa. Oke, ini foramen hypoglossum. Nah, ini bungkul sendinya nih.
Ini condylus occipitalis. Nah, sementara yang ini adalah processus jugularis atau processus paramastoideusnya. Kalau processus mastoideusnya itu yang di sini, lebih dorsalnya. Ya benar, lebih dorsalnya, lebih di atasnya. Gitu. Jadi letaknya foramen-foramen ini agak sedikit ke bawah kalau mau ngefoto lebih jelasnya. Tapi kalau kalian lihat dari sisi dexter maupun sinister ya kelihatan kok. Kalau preparat asli ya, kalau di foto ya nggak kelihatan. Jadi ini kita mau foto sebisa mungkin biar kelihatan lebih jelas. Tuh. Oke, ada lagi guys? Aman, Kak. Oke, aman. Aman semua kah? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyain, aku yang nanyain loh. Aku udah nanya, Kak. Ini gambar skematis nih, gambarnya jelas kok. Ada yang tahu nomor 21 nih os apa? Ada yang tahu nomor 21 ini os apa? Dia membatasi kafum nasi sama kafum cranii. Os etmoidale bukan Kak. Benar, ini os etmoidal. Pada os etmoidal kita bisa temukan adanya struktur untuk tempat persilangan dari nervus opticus. Ini adalah sulcus chiasmatis. Ini jelas banget ya ini kalau di gambar skematis. Kalau yang nomor 20 nih berarti apa? Kalau yang 21 ini os etmoidal, kalau yang 20 nih Os penoidale. nah, os penoidal. Dia ada struktur apa nih? Bentukan U? Struktur ini untuk tempat dari kedudukan hipofisa atau master of gland. Namanya adalah tiga, dua, satu. Serius nih nggak ada yang tahu nih. Ini sela tursika, tempat untuk hipofisa atau master of gland. Oke, terakhir deh ini. Kalau pada kafum cranii kan dia ada penekanan tuh, penekanan akibat organ otak. Nama penekanannya apa? Penekanan tuh impresio. Berarti untuk nama penekanan dari organ otaknya, penekanannya itu seperti ditekan oleh ibu jari. Nama penekanannya adalah nggak ada yang tahu nih. Impresio digitate. Impresio Digitate. Oke, impresio digitatae. Impresio digitatae.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, guys? Tentang orientasi kayaknya udah aman sih. Kalau offline harusnya bisa lah. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup untuk pertemuan kali ini? Kayak itu sistem peminjaman tulangnya gimana? Peminjaman tulang. Emang belum dikirim di ini ya, Jarkoman grup angkatan? Aku udah dapat soalnya. Atau grup kelas gitu belum ada? Ada kok list form buat kalian isi buat peminjaman tulangnya. Belum dikirim tah? Di grup angkatan. Dapat Jarkoman itu kontak siapa aja gitu sih Kak. Kayak Kak siapa gitu. Listnya doang nggak ada kontak nomornya gitu. Oh, kontak nomor kakak asdosnya gitu tah? Iya Kak, Nggak, dapatnya namanya aja nggak ada kontak nomornya. nggak dapat kontaknya. Oke. Ntar aku kirimin di grup deh untuk nomor-nomor kontaknya. Baik Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, cukup. Kalau gitu aku bisa minta on cam dulu untuk presensi akhir. Oke, ya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu juga, sebelum praktikum, setiap praktikum itu pasti ada yang namanya pretest. Jadi aku harap dari tutorku kali ini, sama tambahan belajar di buku, bisa untuk mempersiapkan pretestnya ya. Terus juga untuk sistem pretest kita, aku saranin kalian pakai kertas HVS karena setiap praktikum itu kan pasti ada pretest tuh. Nah, setiap pretestnya itu nggak boleh hilang. Jadi nanti di akhir kita bakal minta kertas pretest kalian dan itu untuk dikumpulin. Tuh. Nanti bakal ada catatan untuk siapa aja yang pretestnya itu nggak lengkap pada praktikum keberapa gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Mohon dipersiapkan untuk pretest dan untuk praktikum pertamanya. Oke, sebelum itu, oke, karena udah on cam semua, aku screenshot ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebelum mengakhiri tutor pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Udah dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Makasih teman-teman udah menghadiri tutor pertama kita kali ini. Jangan lupa dipelajari lagi karena untuk praktikum dan untuk pretest. Semangat praktikum pertamanya. Thank you Kak. Terima kasih, Kak. Oke. So much, Baby.